Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, kali ini kami Radio Poliyama dan Kindali TV akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-37 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Dan seperti biasanya, rapat paripurna kali ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Paris Yusuf. Dan baik para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, rapat ataupun sidang paripurna pada kali ini juga akan dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, kemudian juga akan dihadiri oleh pimpinan daerah, Forkopimda, kepala-kepala OPD, Pemprov, dan unsur-unsur tamu undangan lainnya. Baiklah para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, kita dengarkan dan saksikan jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-37. Sudah ditangani oleh pihak eksekutif Kemendagri. Untuk itu kami unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ibu Haja Soeharsi Girisa SIP MSI yang telah mengabdikan selama beberapa periode sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo, dan pengganti beliau kiranya pihak-pihak terkait untuk dapat mempersiapkan sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain pihak pula diinformasikan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi 1 telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang nantinya hasilnya diserahkan ke Gubernur Gorontalo untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode 2020-2024 yang hasilnya akan dibacakan oleh PLH Sekwan pada sesi acara pembacaan surat masuk pada rapat paripurna hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan sunan acara sebagai berikut. Pertama, pembacaan surat masuk. Kami ulangi, pembacaan sementara kita jalani. Kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 31, penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 dilanjutkan dengan penyerahan nota keuangan dan Ranperda oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 32, pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. 33, tanggapan dan jawaban Gubernur Gorontalo atas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. 4, penutup. Untuk absahnya sunan acara ini kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah saudara-saudara setuju dengan sunan acara tersebut? Interupsi pimpinan, interupsi. Ya, silakan Pak Laure. Terima kasih pimpinan. Jadi setelah memperhatikan skenario acara 32 dan 33, yakni pemandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi, berhubung dokumen ini juga baru kami terima hari Sabtu dan memerlukan pengkajian, maka fraksi kami menyarankan untuk agenda pemandangan umum kiranya dapat diagendakan secara tersendiri. Tidak digabung. Tolong diulangi, acara pemandangan umum diagendakan dalam paripurna tersendiri. Dalam paripurna tersendiri. Ya. Usulan fraksi PDIP. Ya, siap. Ya. Ada saran ketua, ketua, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Jadi apa yang disampaikan oleh fraksi PDIP, saya kira secara pribadi saya sebagai anggota DPD sangat setuju. Kenapa? Kami sebagai anggota Dewan nanti hari ini baru terimain. Nah, saya kaget tadi Ketua fraksi Nasdem meminta masukan dalam grup kita, sementara kami sendiri tidak mau pegang ini. Apa yang kami mau bicara? Memang kami tahu bahwa kami bukan banggar, kami tahu, tetapi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 23 2014 pasal 96
sangat jelas fungsi anggota dewan anggaran ya. Jadi kami tidak pernah mendapati dari sejak perhitungan APBD perubahan APBD 2020 saya minta ini segera diberikan. Jadi kalau Pak Ketua sibuk tolong diingatkan sekretariat untuk supaya dibagi-bagi setiap ada pembahasan APBD dibagi pada anggota yang bukan banggar, jangan cuma banggar diberikan, yang bukan banggar juga harus mendapat ini. Ini Ketua, saya setuju dengan saran dari Ketua fraksi PDIP untuk ditunda pemandangan umum karena waktu kita membahas tidak sangat sempit waktunya. Terima kasih Ketua. Ya, jadi pada prinsipnya Pak Adhan tidak setuju dengan alasan sama dengan Pak Laude, alasannya sama karena ini baru diterima. Ya, ini diterima. Saya mohon teman-teman yang lain. Ya, izin pimpinan Yuriko. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Sesuai dengan apa yang telah kami terima sama sebenarnya dengan Pak Laude, sehingganya apa yang disampaikan oleh Pak Ade, karena dokumen ini kami terima pada hari Sabtu, sehingga kami itu harus melakukan dalam rapat untuk mewujudkan sebuah pandangan fraksi harus rapat hari Senin, sementara pelaksanaan paripurnanya adalah juga dilaksanakan hari Senin, sehingganya saya sangat sepakat dengan Pak Laude dengan Pak Ade, pandangan fraksi itu kita laksanakan di dalam sidang paripurna tersendiri. Terima kasih. Terima kasih. Pak Okto ada? Ada usul pimpinan. Memang sebagaimana ketentuan bisa aja kita atur dalam paripurna tersendiri. Namun karena kita sudah sepakati dalam badan musyawarah bahwa paripurna ini akan dilaksanakan di samping penyampaian nota keuangan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur, juga nantinya akan dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi. Karena ada permintaan setiap fraksi untuk disampaikan pada paripurna tersendiri, saya kira tidak harus ditunda berlama-lama, kita tutup sidang paripurna tentang nota pengantar, kemudian dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Saya kira demikian Pak Ketua. Izin pimpinan. Ketua, terus ya. Ketua. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Erwin. Terima kasih pimpinan. Jadi kami dari fraksi Demokrat Nurani Bangsa juga sedikit keberatan ketika nota yang diberikan kepada kami itu Sabtu sore dan hari Senin harus segera melakukan pandangan umum. Saya berpikir bahwa ini pemandangan untuk kita menyusun anggaran 1 tahun ke depan Pak, bukan 1 minggu. Jadi saya pikir ini diminta ditunda dulu untuk pandangan umum fraksi. Biarkanlah Pak Gubernur membaca nota keuangannya dan dilaksanakan paripurna berikutnya untuk pembacaan pandangan umum fraksi. Kami dari fraksi DNB belum siap. Terima kasih. Baik. Ketua. Ya, silakan Pak. Ya. Saya tidak menambahkan, cuma sekedar meluruskan apa yang disampaikan oleh Saudara Okto, bahwa ini sudah dibicarakan nih badan musyawarah. Jadi perlu diingat bahwa apa yang disepakati di badan musyawarah itu boleh dirubah oleh paripurna, boleh dirubah paripurna. Oleh karenanya kalau beberapa fraksi sudah mengusulkan, saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman fraksi ini saya kira seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Ketua. Ya, silakan Pak Thomas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sederhana perdebatan ini. Yang pertama mekanisme yang berjalan Pak Ketua. Saya fraksi Partai Golkar, semua informasi tentang pembicaraan hal-hal yang mengenai keuangan itu masuk transfer kepada kami yang bukan anggota Banggar. Oleh karenanya saya justru mempertanyakan mekanisme yang ada di fraksi-fraksi lain. Tidakkah teman-teman Banggar mentransfer semua hal-hal yang menyangkut keuangan? Tetapi kalaupun ini harus ditunda karena pandangan umum, saya kira saya sependapat dengan Bung Erwin bahwa karena Pak Gubernur di samping beliau banyak tugas, kita mintakan pengantarnya.
Tetapi hal-hal lain semua sudah diatur. Kami membahas mekanisme yang dibahas oleh teman-teman kami di Banggar itu berjalan, Pak Ketua. Oleh karenanya, sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan, kita berjalan saja, Pak Ketua, karena ini tidak menyangkut hal-hal isi daripada nota pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Gubernur. Makasih Pak Ketua. Perlu saya sampaikan bahwa urutan acara ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Dia terkait satu sama yang lain. Pemandangan umum fraksi itu kaitannya dengan pembahasan pada hari ini. Apa yang terungkap pada kalimat-kalimat terakhir pada pemandangan umum bahwa fraksi Partai Golkar siap membahas ini, menerima ini untuk dibahas sesuai mekanisme Dewan. Sesudah itu pembahasan lanjutnya kita lakukan, pembahasan di tingkat Banggar dengan TAPD. Oleh dan sebab itu, maka kalau ini hanya pengantar, maknanya apa? Berarti hanya mendengar saja penyampaian pengantar, kemudian kita bubar. Oleh dan sebab itu, yang sampaikan lagi, kita ini bukan nanti kali ini menerima materi pada hari Sabtu. Selama ini begitu. Dan saya yakin karena ini sudah di Banmus, maka semua fraksi-fraksi sudah standby bahwa sudah diketahui ini pada tengah hari Senin. Berarti semua materi sudah dibahas sebelumnya. Saya yakin oleh dan sebab itu. Sehingga kalau memang ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti, maka saya berharap itu kita akan bicarakan pada mekanisme berikut. Akan ada kita rapat-rapat internal, ada rapat juga TAPD, semuanya ini baru rancangan. Semua rancangan. Kalau ada hal yang kita ingin bicarakan lebih lanjut, maka kita akan bicarakan pada mekanisme selanjutnya. Agar supaya tidak ada presiden, nanti mungkin hanya di Provinsi Gorontalo, mudah-mudahan tidak, pemandangan umum tidak disampaikan, Pak Gubernur hanya menyampaikan nota ini eksekutif. Di mana kesinambungan pembahasan? Itu yang saya sarankan. Saya berharap agar supaya ini kita ikuti, karena ini mekanisme kita ikuti. Kemudian hal-hal lain yang mungkin kita maksimalkan, kita bicarakan pada tahapan-tahapan mekanisme selanjutnya, sebagaimana yang pernah kita lakukan. Saya kira demikian saran. Ya. Yang pertama Ketua, saya ingin mungkin ada rujukan aturan. Tidak boleh dipisahkan pengantar dengan pandangan umum. Pertama, saya minta rujukan aturan itu, bahwa antara pengantar nota dengan pemandangan umum tidak boleh dipisahkan. Yang pertama. Yang kedua, ini bukan persoalan terima buku Pak Ketua. Ini kan memberikan pemandangan umum, dan pemandangan umum itu kita mau reaksi apa yang ada dalam. Jadi pemandangan umum saya kira saya tidak perlu kasih pelajaran Ketua. Pemandangan umum itu memberikan masukan pada pemerintah, tapi pendapat akhir ada sikap akhir, beda Pak Ketua. Oleh karena perlu pelajari ini, apalagi ini cuma diterima oleh ketua fraksi. Kami anggota Dewan tidak terima. Bagaimana kami memberikan masukan? Bagaimana ketua fraksi kasih pemandangan umum? Jadi saya kira Pak Ketua, saya mungkin beda-beda, mungkin waktu saya ketua Dewan mungkin beda masa lalu kan. Tetapi sepengetahuan saya, nota pengantar dulu, baru pembahasan oleh fraksi-fraksi, baru pemandangan umum, baru penjelasan pemerintah. Itu kalau saya mungkin yang lalu itu mungkin yang lalu, tapi pikiran saya seperti itulah Pak Ketua. Jadi saya tidak berkehendak memaksa juga, tapi ada beberapa fraksi menghendaki seperti itu. Saya kira tolong Pak Ketua dihargai fraksi-fraksi dalam DPR ini. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini karena ada fraksi menyampaikan, saya hargai, saya kasih argumen balik. Kan saya belum mengambil keputusan juga kan. Oleh sebab itu saya ingin dengarkan bagaimana sebaiknya mekanisme yang ada ini. Itu yang saya harapkan bisa kita lalui dengan bagus. Itu yang saya harapkan. Artinya biasa kita melakukan ini, sekarang tidak kita lakukan, berarti ada yang luar biasa. Nah, itu yang luar biasa, itu yang mungkin kita cari solusi. Luar biasanya di mana?
Nah, ini saya harapkan forum ini bisa mendapatkan hal yang bagus. Tadi saya sudah berikan argumen. Kebiasaan-kebiasaan kita, hal-hal yang lain mungkin kita perlu bicarakan lebih lanjut. Pak Awe ada saran, Pak? Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota yang kami hormati, Pak Gubernur, Pak Wakil, seluruh PD, terkait dengan tata tertib sebetulnya, bahwa di dalam pembahasan setiap rancangan peraturan daerah menuju pada satu bentuk peraturan daerah terbagi dua. Yang pertama pembicaraan tingkat 1, dan ini adalah pembicaraan tingkat 1. Yang kedua adalah pembicaraan tingkat 2. Memang selama ini pembicaraan tingkat 1 tidak pernah terpenggal-penggal menjadi satu kesatuan dan diselesaikan pada saat itu juga, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Itu dalam kebiasaan, tetapi bukan berarti ini sesuatu kewajiban, bukan berarti suatu kewajiban, bukan berarti bahwa pembicaraan tingkat 1 itu tidak bisa dipenggal-penggal sebagaimana pembicaraan tingkat 2. Banyak hal yang dipenggal-penggal yang kemudian ditunda, dan kemudian nanti form barulah ditentukan. Nah, dalam pembicaraan tingkat 1 yang saat ini dilakukan, ini bisa nanti kemudian akan nanti dilanjutkan dengan pembahasan sampai dengan pembicaraan tingkat 2. Nah, untuk pembicaraan tingkat 1, pandangan umum pada saat mekanisme pembahasan di DPRD waktu itu masih 4 tingkat. Pembacaan pengantar dulu oleh Pak Gubernur, pemandangan umum nanti pada paripurna berikutnya. Itu 4 tingkatan. Hingga kemudian ada jawaban dan kemudian nanti ada penuntasan. Sehingga ini tidaklah sesuatu yang tabu dan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam aturan. Dalam aturan juga tidak ada sebuah ketentuan menyangkut hal itu. Sehingga itu Pak Ketua, saran saya mohon didengar dulu, pertimbangkan pendapat-pendapat fraksi, dan kami juga dari fraksi P3 katakan bahwa kami belum siap dengan pandangan umum dan memohon kepada pimpinan rapat untuk bisa mengagendakan sebagaimana fraksi-fraksi lain. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketua, silakan kanan. Terima kasih. Jadi yang pertama, pandangan umum itu dalam tataran setuju untuk pembahasan selanjutnya. Artinya saya tidak setuju misalnya, sementara Pak Gubernur belum menyampaikan apa-apa, kita tidak tahu apa yang disampaikan Pak Gubernur. Oleh karenanya kita sampaikan, kita beri kesempatan Pak Gubernur menyampaikan, lalu kemudian kita mengkaji apa namanya pandangan umum itu. Secara umum kita meneliti di luar saja, belum masuk di dalam, sehingga dalam waktu yang teman-teman yang sudah memiliki intuisi yang tinggi tanpa proses berpikir, kami meminta untuk pada pembahasan berikut ditunda karena kami masih butuh hal-hal penjelasan. Tetapi kalau hari ini kita menolak penyampaian Pak Gubernur, apa yang kita harus tolak? Kita belum tahu isinya seperti apa, Pak Ketua. Oleh karenanya mohon ini, karena memang sudah teragendakan soal pandangan umum, penyampaiannya apakah jam 12, jam 1, jam 2 itu nanti akan berkembang. Tetapi kita menilai ini harus kita dengarkan. Bagaimana kita menilai sesuatu sementara kita tidak tahu isinya. Makasih Ketua. Ketua Hidayat, Pak. Silakan Pak Hidayat. Makasih Pak Ketua. Saran saja Pak Ketua, daripada ini lari ke sana sini tidak jelas, saya minta Pak Ketua di skor 10 menit bicarakan dengan ketua-ketua fraksi, hasilnya seperti apa diumumkan di sini Pak Ketua. Karena kalau diberi kebebasan orang bicara, semuanya akan bicara yang semaunya dan akhirnya kita susah mengambil kesimpulan. Tapi kita percayakan saja kepada ketua-ketua fraksi untuk berbicara dengan pimpinan, dan keputusannya itu tolong diumumkan di sini. Terima kasih Ketua. Terus Ketua, terakhir Ketua. Silakan. Ya. Jadi begini, saya kira apa yang
yang akan ditanggapi oleh anggota dewan ini nota pengantar yang akan disampaikan oleh anggota dewan, bukan hanya sekedar menerima atau menolak, tetapi mempelajari apa yang disampaikan oleh gubernur ini sesuai nota perhitungan ini yang ditanggapi, poin-poin ini yang ditanggapi. Jadi bukan menolak atau menerima. Oleh karena perlu waktu, karena ini materi belum ada, saya kira telah materinya dibagikan, beri kesempatan ketua-ketua fraksi untuk mengkaji lebih rinci apa yang disampaikan gubernur ini. Tetapi saya kembali pada sarannya Pak Hidayat, saya kira itu solusi yang terbaik. Diskusi dulu, lobby yang terbaik dengan ketua-ketua fraksi. Terima kasih Ketua. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terakhir Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Tidak ada keinginan dari fraksi-fraksi untuk menunda paripurna. Ya, tidak ada keinginan bahkan membatalkan paripurna ini. Silakan paripurna. Pak Gubernur silakan membacakan nota keuangan APBD. Silakan, tetapi untuk agenda pemandangan umum itu belum bisa dilaksanakan pada hari ini. Kami meminta kesempatan berikutnya. Barangkali itu solusi, dan apa yang disampaikan Pak Thomas tidak seperti itu. Kami memberi kesempatan pada Pak Gubernur menyampaikan nota, tetapi pandangan umum belum kami harapkan pada hari ini. Demikian barangkali Pak Ketua. Baik, saya kira tadi Pak, untuk afdalnya, karena ini kan terkait dengan TAPD, dan Pak Gubernur minta kepada saya, dan saya juga setuju, Pak Gubernur ingin menyampaikan hal agar supaya pas pemandangan kita semua. Saya persilakan Pak. Izin Pak Ketua, Wakil-wakil Ketua, para anggota, diizinkan nggak saya berbicara? Diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Wagub, pimpinan dan anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda yang sempat hadir, mewakili Pak Kapolda, Kajati, dan Rem, juga teman-teman OPD, dan mungkin juga sebagian rakyat Gorontalo yang sempat mendengarkan siaran langsung baik dari RRI dan Suara RH. Pada prinsipnya kami hari ini diundang jam 10. Kami sudah berada di tempat ini kurang lebih 1 jam. Di ruang tunggunya Pak Ketua sudah hadir Forkopimda. Di sini pun tadi Pak Adah begitu masuk, pimpinan belum ada di depan, bahkan anggota DPRD juga. Yang saya inginkan bahwa yang namanya mengundang, mohon izin saya tidak mengajari, itu sudah dibahas selama sesuai aturannya, termasuk tata tertib. Undangan resmi kami telah terima. Juga menghadirkan rekan-rekan Forkopimda, dan ini bukan pada baru kali ini hal seperti ini terjadi, sehingga saya menyarankan pertama, sebelum matang, sebelum selesai di tingkat DPRD, tolong diselesaikan baru mengundang kami. Kalau saya dan Pak Wagub nggak apa-apa, sudah biasa, tapi di sini hadir rekan-rekan Forkopimda menyaksikan yang pertama sudah terlambat waktunya undangannya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh teman-teman DPRD ini semuanya menjadi kewenangan DPRD, sehingga kami jangan dipertontonkan hal-hal yang belum fix dan final. Untuk the nextnya, dan ini saya sering ikuti, bukan nanti ada padahan, sebelum ada padahan dan lain, ini sudah sering dikeluhkan oleh para anggota DPRD. Mana materi yang akan kami bahas? Saya sudah sampai di Pak Sekda, jauh-jauh hari serahkan untuk menyerahkan ke fraksi-fraksi. Itu bukan kewenangan kami lagi, kewenangan daripada lembaga DPRD, baik itu sekwan maupun pimpinan fraksi. Sehingga pada hari ini kalau mau dibatalkan ditunda pun kami izin, karena ada pekerjaan-pekerjaan lain yang sudah terjadwal harus kami lakukan. Kalau mau ditunda, izin kami akan pulang ke kantor masing-masing, dan silakan diatur lagi oleh DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gub, dari semua apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita bisa menangkap
bahwa mekanisme ini jalan sebagaimana biasa. Hal-hal yang mungkin kita perlu perbincangkan, kita akan bicarakan pada tahapan-tahapan selanjutnya sebagaimana yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Oleh dan sebab itu, saya berharap agar supaya paripurna ini jalan sesuai skenario acara. Apakah saudara-saudara setuju? Terus. Saya kira Pak Gubernur tidak seperti itu yang disampaikan Gubernur. Ya. Tetapi Gubernur menyerahkan pada DPR. Jadi apa yang berkembang di praksi tolong diperhatikan oleh Ketua Dewan. Jangan terlalu otoriter Ketua Dewan, sementara Gubernur tidak seperti itu sebagai Gubernur. Ya. Baik, karena apa yang berkembang ini coba tolong dibicarakan sebagaimana saran dari Pak Hidayat. Tolong Ketua Dewan dulu lobby dulu praksi-praksi, hargai praksi-praksi. Ya. Lobby dulu, ya. Jadi ini yang paling penting Pak. Sebab tadi Pak Gubernur saya dengar tidak pernah menyuruh lanjut atau tidak, bukan itu, kan itu. Jadi semua kita dengar. Jadi jangan mengatasnamakan Gubernur, kemudian materi berbeda dengan apa penyampaian Gubernur. Oleh karena saya sarankan agar supaya lobbylah praksi-praksi sebagaimana sarannya Pak Hidayat, 10 menit saja lobby. Saya kira itu Pak Ketua. Ya, saya menangkap apa yang memang saya tangkap. Terserah Pak Gubernur menganggap begitu, saya tidak. Itu yang kesimpulan saya. Dan kalau itu kesimpulan saya, oleh sebab itu saya tawarkan kepada teman-teman tadi. Apakah saudara-saudara setuju hal-hal tersebut? Hidayat, ya. Pak. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Ketua. Kalau kita lanjutkan rapat paripurna ini Pak Ketua sesuai agendanya, di salah satu bagiannya itu adalah pemandangan umum fraksi. Sementara semua fraksi menyatakan belum siap. Jadi apa yang mau dipandangi di situ Pak Ketua? Sehingga pada saat diminta untuk naik ke mimbar memberikan pandangan umumnya, mereka tidak ada yang ingin disampaikan karena katanya belum siap. Jadi ini perlu pertimbangan Pak Ketua. Ya seperti saran saya tadi, mungkin dibicarakan 5 menit saja Pak mungkin. Untuk bagaimana jalan keluarnya. Makasih Pak Ketua. Ya, saya kira saya tidak hendak mengatakan bahwa fraksi ini tidak siap. Fraksi Golkar siap. Siap fraksi Golkar toh? Siap. Ya, siap. Saya tidak tahu fraksi yang lain, cuman di lembaga telah meminta kesiapan fraksi untuk itu. Cuma yang diminta oleh fraksi-fraksi ini, pemandangan umum jangan disampaikan sekarang. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kalau ini kita tidak laksana sekarang, kapan ini kita laksanakan? Oleh dan sebab itu, maka saya menyarankan bahwa skenario ini tetap jalan. Hal-hal lain, kalau ada yang kita bicarakan pada tahapan mekanisme selanjutnya. Kan masih ada rapat-rapat selanjutnya. Ini baru pengantar nota, belum membahas masalah angka-angka. Itu yang saya sampaikan. Kalau kita mau skors, oke saya skors. Tapi kasihan kan Forkopimda tadi itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jangan kita dipertontonkan sama ngoni belum selesai, ngoni seundang 4 orang. Itu maksudnya Pak Gubernur tadi, dan saya memahami hal itu. Oleh sebab itu, maka kalau memang yang terjadi, kenapa tidak jauh-jauh sebelumnya? Terus saya. Ya. Ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Awe Talib tadi, ini tahap 1. Mungkin belum boleh yang sekarang kita bikin malam kan. Artinya kalau memang, tetapi jangan dijadwalkan, sebab di dalam skenario, kalau ketua memaksa seperti itu, dalam skenario sudah tercantum semua. Makanya ributnya sekarang ini karena sudah ada dalam skenario. Makanya itu apa yang disarankan oleh Awe Talib, jadi tahap 1 ini tetap jalan, pengantar, baru menyusun nota. Boleh sidang diskorsing, tetap sidang ke-37, bukan sidang ke-38, tetapi diskorsing untuk pemandangan dan memberi kesempatan pada fraksi-fraksi untuk menyusun materi. Ya. Tapi kalaupun ketua memaksakan, ya bagi saya tidak masalah. Terima kasih Ketua. Ya, Ibu Mei, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua, Bapak dan Ibu anggota Dewan Provinsi Gorontalo. Menyikapi
pendapat dari Pak Awi Talib dan Pak Adhan Dambea dan disinkronkan dengan agenda kita hari ini, pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda. Tadi kita berdoa Pak, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Dan memang harus, karena ini terkait dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan jelas tupoksi kepala daerah dan DPRD. Sehingganya demi kelancaran acara dan agenda ini dan berkesesuaian dengan skenario ketua, alangkah baiknya tetap berjalan nota pengantar. Setelah itu memang seharusnya dan setaatnya asas patuh, nota ini harus dipelajari oleh praksi-praksi sehingga kiranya kita memberi kesempatan pada praksi-praksi lain agar optimal dan maksimal yang dikemukakan oleh pemandangan praksi-praksi. Selebihnya memang praksi Golkar selalu siap, tetapi kita harus memberikan apresiasi karena ini pembahasan 1 tahun anggaran untuk tahun 2021. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jadi saya melihat apa yang berkembang, bahwa pengantar nota tetap dilaksanakan, ya. Kemudian yang berikut kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya pada mekanisme TAPD dengan Banggar, ya. Apakah demikian? Ya. Ya. Pak Sun, saya ingin dengarkan suara Pak Sun. Ya, saya kira demikian. Jadi skenario tetap demikian. Silakan bapak-bapak menggunakan hak untuk pemandangan umum tersebut, apa saja yang mau disampaikan pada saat itu. Apakah belum bisa menyampaikan atau pada mana, itu akan hak daripada bapak sekalian. Sehingga mekanisme ini ada, silakan ini tetap ada, tapi bapak manfaatkan atau tidak itu terserah. Saya kira ini moderat. Apakah saudara-saudara setuju? Ketua, belum, tunggu dulu ketua. Tunggu dulu. Pimpinan. Silakan Pak Laude. Pak Ketua, Pak Laude. Kelihatannya perdebatannya kok jadi seru kayak begini, padahal sangat sederhana. Pak Gubernur punya agenda banyak, gitu loh. Sekarang Pak Gubernur menyampaikan nota, setelah itu tutup, kita rapat fraksi, bicara selanjutnya mau apa? Pemenangannya kapan nanti kita bicarakan Pak Ketua. Supaya jangan tersandra ini Pak Gubernur, para muspida. Artinya ada rapat paripurna berikut lagi. Ya, tergantung bicaranya. Pasti ada paripurna. Dan nggak ada masalah Pak Ketua, nggak ada masalah setelah itu. Untuk Pak Ketua, Yasin Pak. Silakan Pak Yasin. Ya, saya kira silakan Pak Yasin. Ya, saya juga rindu dengan suara wakil-wakil pimpinan. Ya, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, rekan-rekan, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda yang kami hormati. Saya kira sudah sering kita laksanakan rapat paripurna seperti ini, dan pada sampai di agenda pemandangan fraksi sering kita melakukan dibacakan di atas podium dan disampaikan secara tertulis. Sehingga saran saya Pak Ketua, saya kira kita sudah sepakat tidak ada pembatalan rapat paripurna hari ini. Silakan sesuai mekanisme yang ada, Pak Gubernur menyampaikan nota, dan tiba pada saat agenda pembacaan fraksi-fraksi, di situ ada kepilihan apakah kemudian disampaikan pada forum khusus atau disampaikan secara tertulis. Tapi mekanisme ini sudah jalan Pak Ketua. Saya kira ini mungkin usulan saya dan ini sudah pernah kita lakukan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, saya kira ini sejalan dengan Pak Sun. Ya. Pak Ketua, saya butuh ketegasan Pak Ketua. Saya membayangkan
baru pandangan umum. Bagaimana kalau yang teman-teman persoalkan pendapat akhir, padahal belum saatnya. Kita lalui saja Pak Ketua, biarkan dia mengalir seperti air Pak Ketua, pandangan, pengantar, lalu kemudian apakah fraksi-fraksi ini operator komputernya belum ada, beliau teman-teman ini bisa menyampaikan, Pak Ketua bisa 1 jam lagi, bisa sambil menunggu operator tukang ketik kami. Tetapi ini tidak harus tertunda, karena itu hanya soal pandangan umum. Bagaimana kalau yang dipersoalkan pendapat akhir, kami belum siap, sementara pengantar saja belum Pak Ketua. Ketegasan saja Pak Ketua. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Silakan Pak Wakil Pimpinan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Forkopimda. Intinya ini adalah persetujuan susunan acara. Di butir 32 itu lazimnya kami juga sama dengan Pak Adan dulu pimpin anggaran masih di kabupaten, ada tahapan-tahapan setelah pengantar nota oleh bupati atau oleh gubernur, setelah itu di agenda lain untuk pemandangan umum fraksi memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi mengkaji nota pengantar ini. Itu yang dimasalahkan di butir 2 itu. Tidak ada sedikit pun saya cermati dari seluruh fraksi ini membatalkan paripurna hari ini. Paripurna intinya hari ini adalah pengantar nota. Itu disetujui semua, hanya untuk kesiapan seluruh fraksi saya lihat adalah mengagendakan tersendiri pemandangan umum. Dan itu lazim Pak, lazim dilakukan di semua kegiatan kita, dan tidak salah juga kalau umpamanya bisa include dengan pandangan fraksi kalau tidak ada hal-hal yang ini. Tadi Pak, mohon maaf agak terlambat karena saya didatangi oleh seluruh fraksi supaya Forkopimda bisa tahu kenapa ini tertunda. Ada beberapa hal yang urgen yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Pertama, sikap di dalam penyusunan APBD sebelum COVID dan sesudah COVID. Ada asumsi-asumsi yang belum bisa disatukan persepsi dari seluruh fraksi, sehingga meminta kepada saya sampaikan kepada pimpinan, kita sepakat nota pengantar oleh gubernur hari ini tidak ditunda, tetapi khusus kesiapan supaya maksimal pandangan umum fraksi mencermati nota ini, diberi waktu jeda, bisa skorsing hari ini atau kesepakatan kita diagendakan melalui Banmus tanggal berikutnya seperti apa. Semua hanya 2, skorsing paripurna hari ini memberi waktu berapa jam, berapa hari, atau ditetapkan pada hari ini pemandangan umum fraksi kita bahas di Banmus. Selesai, seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, jadi ada 2 berkembang. Pak Kris mengikuti alur pikir yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang lain. Kemudian yang kedua, Pak Sun, Pak Thomas, kemudian Pak Yasin, ya, dari PKS itu mengikuti skenario ini dengan catatan silakan apabila tiba pada poin 32 silakan fraksi mengambil sikap menyarankan. Saya kira itu selesai, sehingga jangan. Setuju ya? Setuju? Setuju. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita setuju acaranya. Dan untuk lebih legitimasi, maka keseluruhan acara ini saya tanyakan apakah setuju? Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Kepada Saudara PLH Sekwan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pertama, surat pernyataan pengunduran diri pada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Suharsi Igrisa SIP MSI.
jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Molosipat 10 September 1964, alamat rumah Dusun 1 Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Golongan Karya. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Gorontalo 5 September 2020 yang menyatakan Suharsi Igirisa SIP MSI. Tembusan yang terhormat Bapak Gubernur Gorontalo, yang terhormat Ketua KPU Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo. Surat kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Provinsi Gorontalo. Nomor 160 garing DPRD Komisi 1 garing 143 garing 10 garing 2020. Sifat penting perihal pemberitahuan. Gorontalo 6 Oktober 2020 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat, menindaklanjuti hasil rapat internal Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo terkait pembahasan hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi KIP Provinsi Gorontalo periode 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020. Maka dengan ini Komisi 1 menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan dengan peringkat 1 sampai dengan 13 adalah sebagaimana berikut. 1. Iswan Lihawa SIP. 2. Dr. Kindom Makalawawuzar SHI MH. 3. Idris Kunte SVI. 4. Irwan Karim SSI MT. 5. Dedi Iji Amate. 6. Aspin Abjul SPD. 7. Hasanuddin Jadin SPT. 8. Noval L. Farmiansyah ST. 9. Dr. Andes Ridwan Saleh. 10. Rois Pakaya Eskom Mkom. 11. Ajis Manangsang Esos. 12. Dewi Kartika SKM MKes. 13. Abdul Gani Habibi ST. Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Dr. Haji Awe Talib MSI. Tembusan yang terhormat Koordinator Komisi. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo, Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Nomor 900 garing BKPG 2343 garing 10 2020. Lampiran 2 dokumen perihal penyampaian nota keuangan dan Ramperda APBD tahun anggaran 2021. Gorontalo 21 Oktober 2020 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, maka dengan ini kami sampaikan pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 kiranya dapat diterima dan diharapkan untuk dapat diagendakan pembahasannya sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD. Demikian disampaikan, atas penerimaan dan perkenannya diucapkan terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah Dr. Insinyur Haji Darda Daraba MSI, Pembina Utama Madya, tembusan yang terhormat Gubernur Gorontalo sebagai laporan Wakil Gubernur Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami sampaikan kepada PLH Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang kami hormati, sebagai informasi pula terkait dengan realisasi APBD pemerintah Provinsi Gorontalo akhir bulan Oktober, alhamdulillah
sesuai evaluasi Kemendagri pada kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi Kamis 22 Oktober 2020 di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi terbesar ketiga nasional. Di angka 64,2%, hanya terpaut sedikit dari Pemprov Bali 65,72% dan DKI Jakarta 70,67%. Baru 8 provinsi yang realisasinya di atas 60,77%. Ini patut kita apresiasi, artinya APBD kita sudah dibelanjakan atau terserap untuk pembangunan pemulihan ekonomi dan terutama untuk penanganan pandemi COVID-19. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 yang diawali dengan penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap nota keuangan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur. Untuk itu kami persilakan. Pada kesempatan ini perlu saya informasikan bahwa nota pengantar APBD tahun anggaran 2021 saya diminta oleh Pak Gubernur untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak-Bapak Perkompinda Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Pak Sekda bersama asisten dan pimpinan OPD, yang saya hormati Kabinda, Kepala BPKP, pimpinan Satuan TNI dan Polri, undangan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021. Tentunya pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang mengagendakan kegiatan sidang paripurna pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanggal 29 Oktober yang akan datang, insya Allah kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sehingga itu Bapak Gubernur mengharapkan kepada umat Islam dan juga kepada kita semua, apabila merayakan Maulid, baik itu di masjid, di kantor-kantor maupun rumah pribadi, hendaknya memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo bersama anggota yang telah bekerja keras sehingga pada tanggal 28 September 2020
diperoleh nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang pembahasannya penuh dengan dinamika dan harmonis, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini juga Bapak Gubernur menyampaikan apresiasi pada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, di mana pemerintah pusat telah memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama tentang serapan anggaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPR 68%, tetapi hasil evaluasi kami pada akhir September sudah berada pada posisi 74% lebih. Yang kedua tentang penanganan COVID-19, di mana baru 4 daerah provinsi yang mengeluarkan perda, di mana untuk Provinsi Gorontalo yaitu Perda nomor 4 tahun 2020, dan yang ketiga adalah TPID terbaik di Sulawesi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, dapat kami sampaikan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan mekanisme dan prinsip, yaitu kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung pada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Dan kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pandemi COVID ini telah mendisrupsi dan membawa dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan segenap anak bangsa, sendi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo untuk pertama kalinya mengalami kontraksi sebesar negatif 0,27% sebagai dampak pandemi COVID-19. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai pengadaan listrik dan gas sebesar 14,83%. Sedangkan kontraksi terdalam dicapai kategori transportasi dan pergudangan sebesar negatif 10,61%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 14,47%. Sedangkan kontraksi terdalam dialami oleh pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar minus 17,23%. Perekonomian Gorontalo pada triwulan 4 tahun 2020 diprediksi mulai mengalami fase recovery atau pemulihan. Pemulihan ekonomi diperkirakan terjadi pada permintaan domestik dan eksternal, didorong oleh melonggarnya penerapan pembatasan sosial melalui transisi kenormalan baru
baik di domestik maupun global. Dan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 diperkirakan akan ditopang oleh pertumbuhan permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor, serta lapangan usaha pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Penyusunan APBD tahun 2021 ini mempedomani rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 dan RPJMD 2017-2022 dengan visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera. Selanjutnya dalam RKPD tahun 2021 telah ditetapkan tema pembangunan untuk tahun 2021 adalah penguatan sektor kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi. Tema ini dirumuskan selain untuk mewujudkan visi pembangunan 2017-2022 juga untuk menjawab tantangan dan permasalahan utama pembangunan yang masih kita hadapi bersama. Dengan tema percepatan pemulihan sosial ekonomi dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan reformasi pendapatan. Yang kedua, recovery dan reformasi belanja. Adapun garis besar kebijakan APBD Provinsi tahun anggaran 2021, yaitu yang pertama, bahwa APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Yang kedua, capaian target pembangunan tahun 2021 didasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun 2019 dan diselaraskan dengan target RKPD tahun 2021, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,62%, indeks Gini ratio 0,41 poin, tingkat pengangguran terbuka 4,01 poin, presentasi angka kemiskinan 15,05%, dan PDRB per kapita 37,5 juta, serta inflasi 2-3%. Yang ketiga, perumusan program kegiatan dilaksanakan melalui penguatan konsep Money Follow Program dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Dan yang keempat, arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas daerah tahun 2021, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transportasi pelayanan publik. Selanjutnya, perkenankanlah saya menguraikan beberapa perubahan asumsi dasar pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada Ranperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah turun sebesar 241,64 miliar rupiah atau 11,61% menjadi sebesar 1,84 triliun rupiah dari APBD induk sebesar 2,08 triliun rupiah. Penurunan tersebut
akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pertumbuhan perekonomian melambat. Yang kedua, belanja daerah naik sebesar 718,19 miliar rupiah atau 34,51% menjadi sebesar 2,79 triliun rupiah dari APBD induk sebesar 2,08 triliun rupiah. Kenaikan tersebut bersumber dari pinjaman daerah program pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari pinjaman daerah program pemulihan ekonomi nasional sebesar 969,84 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal investasi daerah ke PT Bank Sulutgo sebesar 10 miliar. Berdasarkan struktur tersebut, sehingga pembiayaan neto yang akan membiayai defisit anggaran antara pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 959,84 miliar rupiah. Dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemerintah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dalam APBN 2021 telah dianggarkan sebesar 10 triliun rupiah. Penyaluran ke Pemda melalui PT Sarana Multi Infrastruktur berdasarkan perjanjian pengelolaan pinjaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI. Bentuknya adalah pertama, pinjaman program merupakan pinjaman daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhi paket kebijakan yang disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, pinjaman kegiatan merupakan pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu untuk menjadi kewenangan daerah. Pinjaman daerah melalui program pemulihan ekonomi nasional memberikan syarat-syarat jangka waktu maksimal 10 tahun dengan grace period maksimal 2 tahun, disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek. Suku bunga murah ditambah dengan biaya PT SMI, biaya pengelolaan 0,185% per tahun. Biaya provisi sebesar 1%. Pembayaran kewajiban diperhitungkan langsung terhadap penyaluran dana transfer umum, DAU dan dana bagi hasil berdasarkan permintaan PT SMI. Relaksasi persyaratan memberitahukan kepada DPRD paling lama 5 hari kerja setelah mengajukan pinjaman dan dipertanggungjawabkan dalam APBD. Pinjaman PEN daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI Persero dengan Special Mission PHISEL di bawah Kementerian Keuangan. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengajukan permohonan pinjaman pemulihan ekonomi nasional sebesar 969,84 miliar rupiah. Hadirin sidang yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021, dan selanjutnya mohon kesediaan DPRD untuk membahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua dalam membangun Gorontalo yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om.
makasih kami sampaikan kepada Wakil Gubernur yang telah menyampaikan penjelasan terhadap nota dan ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Selanjutnya penyerahan nota keuangan dan ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua, yakni Bapak Muhammad Kris Wartabone. Pimpinan kami terima. Selanjutnya kami mengundang kepada Gubernur Gorontalo dan Saudara Ketua untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur dan Ketua. Perkenan kembali ke tempat semula. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya pimpinan kami serahkan kembali kepada Pak Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan hadirin para undangan yang kami hormati. Selanjutnya, pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Untuk itu kami mohon pada Ketua Pimpinan Fraksi dapat menginformasikan pada kami nama juru bicara dan usulan pembicara keberapa. Pertama, fraksi Partai Golkar. Pak Ketua, jika kiranya agenda rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 ini dilanjutkan dengan pandangan praksi, saya menyarankan alangkah eloknya kita melakukan skorsing 2 atau 3 jam untuk menghasilkan kesimpulan yang menyejukkan buat masyarakat Provinsi Gorontalo. Dan satu, Pak Ketua, skorsing tidak mencederai jalannya sebuah paripurna. Dan kami sikap fraksi Partai Golkar selalu siap sebagai pembaca pemandangan umum dan mengambil bagian nomor 1. Terima kasih. Ibu Mei, sekarang adalah pendaftaran. Yang disampaikan Ibu Mei itu adalah sikap fraksi selanjutnya. Kami minta fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan siapa juru bicara. Saya persilakan Ibu Mei. Baik. Untuk pemandangan fraksi dari Partai Golkar akan dibacakan oleh Saudara Oktohari Dalango SE dan meminta kesempatan pertama. Ya, makasih. Fraksi Golkar akan membacakan pandangan umum fraksi dari Partai Golkar, Saudara Oktohari Dalango. Saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Ketua. Fraksi PDI Perjuangan belum bisa menyampaikan pandangan umum, meminta waktu untuk kami kaji lebih jauh melalui fraksi, karena apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi kami lihat ini sama sekali masih kami kabur. Terima kasih Pak Ketua. Ya, makasih Pak Laode.
masih kabur, ya, akan diperjelas setelah kajian selanjutnya. Mudah-mudahan kekaburannya hilang, ya. Makasih Pak Laude. Saya persilakan yang berikut dari fraksi Nasional Demokrat Amanat. Terima kasih pimpinan. Setelah mendengarkan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 dan nota keuangan yang telah disampaikan tadi, fraksi Nasdem Amanat kiranya diberi ruang dan waktu untuk mengkaji secara bersama-sama di tingkat fraksi, kemudian akan menyampaikan pandangan umum. Karena paripurna hari ini bukan merupakan debat, tetapi paripurna hari ini adalah merumuskan tentang APBD yang akan mengayomi 1 juta lebih masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingganya kami mohon ruang dan waktu untuk mengkaji di fraksi, kemudian akan menyampaikan pandangan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, tadi rekan saya, sahabat saya Pak Aweta menyampaikan bahwa meminta waktu atau ruang sama dengan Partai Nasdem. Olehnya kami pun meminta melalui kesempatan ini, belum mau memberikan jawaban bahwa siapa yang akan membacakan, tetapi masih meminta ruang untuk bisa mempelajari dan nanti di kemudian akan membacakan dengan kesimpulan yang akan kami rapatkan sebentar. Terima kasih pimpinan. Makasih. Saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Kami dari fraksi Gerindra juga meminta ruang dan waktu terkait dengan pemandangan umum APBD 2021. Terima kasih pimpinan. Makasih dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ya Pak Ketua, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasin, PKS juga akan menyampaikan pandangan fraksi dengan meminta waktu tadi, yang mungkin nanti kalau sudah disepakati kapan waktunya disampaikan secara tertulis nanti Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa, saya persilakan Pak Erwin. Fraksi DNB menyatakan belum siap dan menunggu jadwal selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Darah Pak Okto. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 dibacakan oleh Okto Hari Delanggo. Gorontalo 26 Oktober 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Gorontalo, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dewan yang kami hormati, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten staf ahli gubernur, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan para pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati
tim kerja gubernur, para wartawan media, bapak-bapak, ibu-ibu, undangan hadirin sekalian yang kami hormati, serta seluruh masyarakat Gorontalo yang mendengarkan langsung siaran radio di mana saja berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga siang hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmatnya akan sampai kepada keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita sekalian yang hadir di tempat ini. Amin. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum ini, perkenankan kami dari fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas prestasi dan penghargaan yang kembali diraih oleh pemerintah Provinsi Gorontalo di situasi dan kondisi yang serba sulit saat ini akibat pandemi COVID-19. Antara lain, 1. Penghargaan sebagai tim pengendali inflasi daerah atau TPID terbaik di kawasan Sulawesi tahun 2020 dengan penghargaan TPID terbaik ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo dipandang terbaik dalam hal inovasi-inovasi untuk menekan inflasi di daerah. 2. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahwa realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi yang terbesar ketiga nasional hingga akhir bulan Oktober 2020 dengan presentasi belanja Pemprov Gorontalo berada di angka 64,62%. Realisasi itu hanya terpaut sedikit dari Pemprov Bali 65,72% dan DKI Jakarta 70,67%. Hal ini juga menunjukkan bahwa APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 sudah dibelanjakan atau diserap atau terserap dengan baik untuk pembangunan, pemulihan ekonomi, dan terutama untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga, aspek reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo yang juga mendapat apresiasi dari Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Gorontalo sebagai daerah kecil dengan APBD yang relatif minim namun tetap bisa meningkatkan aspek pelayanan publik dengan sangat baik dan progresif. Prestasi-prestasi seperti tersebut di atas tentu merupakan hasil kerja keras dan kerja ikhlas oleh pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepimpinan NKRI Nyata Karya Rusli Idris serta dukungan dari semua pihak. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, tahun anggaran 2021 merupakan tahun terakhir efektif penyelenggaraan pemerintahan NKRI dan merupakan tahun keempat RPJMD masa jabatan kepemimpinan Gubernur Gorontalo periode kedua tahun 2017-2022. Sehingga fraksi Partai Golkar berharap agar target-target RPJMD yang belum tercapai mesti segera terrealisasikan. Kita ketahui bersama bahwa RAPBD tahun 2021 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan 3 fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Namun RAPBD tahun 2021 didesain untuk memprioritaskan 2 target penting dalam rangka melawan pandemi COVID-19 sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, yaitu target agar kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Hal ini sejalan dengan fungsi stabilisasi dan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan memelihara fundamental ekonomi daerah, sehingga
perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil. Oleh sebab itu, fraksi Partai Golkar akan terus mendukung komitmen dan konsistensi pemerintah provinsi untuk terus memberikan perhatian atas berbagai permasalahan masyarakat di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Gubernur, hadirin sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan nota keuangan dan penjelasan RAPBD tahun 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh pihak eksekutif, di mana pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2021 direncanakan dan diprediksi hanya mencapai 1.755.818,67 rupiah dibanding dengan target pendapatan daerah pada tahun sebelumnya sebesar 2.664.739.51 rupiah. Penurunan target pendapatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal penting seperti yang telah disepakati bersama pada KUA PPAS tahun 2021. Antara lain, 1. Pendapatan asli daerah PAD tahun 2021 mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 441.928.720.749,51 miliar menjadi 314.595.818,67 miliar. Penurunan terjadi diakibatkan oleh pandemi COVID-19. 2. Pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 1.552.860.000 triliun rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2021 diprediksi sebesar 3 miliar rupiah atau turun sebesar 1.687.049.000 rupiah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian singkat tersebut, kita semua dapat melihat bahwa penurunan ini semata-mata bersumber dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang berimbas di tiap-tiap daerah akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, fraksi Partai Golkar akan tetap mendorong pemerintah provinsi untuk terus mencari kiat-kiat tentang bagaimana menemukan sumber PAD lainnya dan dibarengi dengan peningkatan PAD yang telah dikelola secara maksimal selama ini dan tanpa mengganggu iklim dunia investasi. Fraksi Partai Golkar lagi-lagi mengingatkan kepada kita semua agar nominal APBD yang terbatas ini hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif agar bisa memberikan kontribusi yang optimal guna pemulihan kesehatan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo. Bapak Gubernur, hadirin sidang dewan yang kami hormati, bahwa dengan kondisi yang sangat memilukan saat ini akibat pandemi, kita semua mesti optimis dan terus berdoa semoga pandemi ini insya Allah akan segera berakhir. Namun sebelum pandemi ini diakhiri, fraksi Partai Golkar mempertanyakan sumber pembiayaan daerah yang senilai 969 miliar 840 juta rupiah. Apakah pembiayaan tersebut bersumber dari dana transfer? Mohon penjelasannya. Dengan demikian, atas beberapa pandangan, saran dan masukan seperti di atas, fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dengan baik penyampaian rancangan APBD
tahun 2021 ini untuk kemudian dibahas selanjutnya melalui mekanisme dewan. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 26 Oktober 2020, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua sudah ditandatangani Haji Fikram Asyid Salilama SIP, Sekretaris Meike Kamaru SHMH sudah ditandatangani. Makasih Pak Oktohari Dalanggo sebagai juru bicara fraksi Partai Golkar yang telah mengambil posisi penyampaian pandangan umumnya yang telah disampaikan dan siap untuk membahas sesuai mekanisme dewan. Rapat paripurna dewan yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dari 7 fraksi yang ada, 1 fraksi Partai Golkar sudah mengambil kesempatan penyampaian sekarang dan 6 fraksi masih meminta waktu untuk mengkaji tentang hal tersebut. Oleh dan sebab itu, maka setelah mendengarkan penyampaian dari fraksi Partai Golkar dan mendengarkan juga hasil permintaan dari 6 fraksi dari fraksi yang selain Partai Golkar, maka kami sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur bahwa untuk tanggapan terhadap hal ini, saya kira untuk 6 fraksi tidak ada yang ditanggapi, dan untuk fraksi Golkar tanggapannya akan dipertajam pada saat pembahasan mekanisme selanjutnya. Dengan demikian, maka untuk tanggapan Gubernur untuk posisi pandangan umum yang sampai tadi, maka saya sampaikan kesempatan kepada Pak Adan. Tunggu dulu Pak, sabar. Ya, saya persilakan. Saya dengar Bapak. Kalau cepat Batoki, makanya tidak cepat-cepat Batoki. Kan saya belum pegang Pak, belum. Saya persilakan Bapak. Ya. Saya persilakan Pak. Oh, saya. Iya, makasih. Bapak. Makasih. Bapak Tadi fraksi Golkar sudah menyampaikan masih 6 fraksi yang minta waktu. Nah, kalau hanya dibiarkan, kalau istilah tadi cuma Golkar saja dianggap tidak ada ini yang 6, itu akan cacat. Nah, akan cacat sidang ini, APBD ini akan cacat. Saya berharap bahwa di akhir jabatan Pak Gubernur ini supaya lengkaplah ini pembahasan APBD. Jangan Ketua Dewan membuat catatan di dalam pembahasan APBD. Sebab ini jadi isu nasional yang enak ini. Kalau Ketua Dewan tidak memberi kesempatan pada 6 fraksi, oleh karenanya kami sarankan beri kesempatan hari ini. Kalaupun beri kesempatan hari ini semua fraksi, termasuk kita fraksi Nasdem dan PAN ini, insya Allah kita minta waktu setengah jam untuk membahas di ruang fraksi. Kira-kira demikian, Tuan. Pak Adhan, saya kira mekanisme skorsing sudah selesai dan mereka tadi sudah mengambil sikap akan mengkaji Pak. 6 fraksi sudah menyampaikan itu. Oleh dan sebab itu saya sampaikan bahwa kajian ini saya serahkan kembali kepada 6 fraksi dan Pak Laude dan teman-teman manggut-manggut tadi setelah saya sampaikan. Itu artinya mereka agree, setuju terhadap hal ini. Oleh sebab itu, yang saya sampaikan dari kesimpulan ini, maka hasil ini kita akan bicarakan secara internal pada rapat banggar internal. Setelah ini kita akan sampaikan. Itu pimpinan. Jadi tidak lagi pemandangan umum dari fraksi, hanya Golkar. Kalau seperti itu,
pendapat pimpinan, berarti 6 fraksi ini tidak lagi menyampaikan pendapat umum. Pak Adhan, itu yang saya katakan tadi. Saya berharap di akhir jabatan gubernur ini jangan ketua dewan menciptakan pola yang justru akan merusak nama gubernur, dan pasti akan masalah nasional bahwa di DPRD Provinsi Gorontalo itu ada 7 fraksi, cuma 1 fraksi yang terima ketua dewan. Saya mengira ini jangan terjadi. Beri kesempatan ini 6 fraksi ini untuk membahas. Ya, terima kasih. Ketua. Ya, saya kira Ketua. Bentar Pak Irwan. Saya beri kesempatan Pak Gubernur, bentar Ibu Mei. Saya beri kesempatan kepada Pak Gubernur untuk memberikan tanggapan setelah yang berkembang saat ini. Saya persilakan Pak Gubernur. Terima kasih yang kedua kali saya sampaikan kepada Ketua DPRD, para wakil, juga anggota DPRD yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan sikap pemerintah Provinsi Gorontalo. Kami sudah sesuai dengan jadwal RIK yang diberikan oleh DPRD tentang pembahasan APBD tahun 2021. Sekali lagi kami sampaikan di sini, kami hanya diundang untuk melaksanakan agenda yang sangat penting, di mana untuk membahas, memikirkan 1.200.000 jiwa penduduk Gorontalo yang sangat mengharapkan pembangunan dan lain-lain pada anggaran 2021. Kami tidak punya kepentingan seperti yang dikatakan teman-teman lain tadi. Kalau hari ini ditunda, kami juga ikut. Besok dimulai, kami juga ikut. Karena lagi-lagi eksekutif hanya diundang. Dan sekali lagi kepada teman-teman, marilah kita memberikan contoh, mempertontonkan kepada masyarakat. Bahkan ada masyarakat sebagian mendengar bahwa ini harus kita sikapi bersama. Sekali lagi, ini tadi kalau saya dengar, mohon maaf Pak Adhan, bahwa fraksi-fraksi lain itu minta waktu untuk membahas rancangan nota keuangan APBD tahun 2021. Dan Pak Ketua pun tidak menolak, mempersilahkan. Yang hari ini menurut pemahaman kami yang diundang, yang bersedia dan siap itu fraksi Golkar. Bukan tidak memberikan kepada 6 fraksi waktu, tidak sama sekali. Kalau pemahaman saya, hanya hari ini fraksi Golkar yang sudah siap dan telah menyampaikan pemandangan fraksi yang 6 minta waktu. Bukan tidak menganggap di DPR ini tidak ada fraksi 6 fraksi tadi, tidak. Itu pemahaman kami. Sekali lagi, kalau memang ini harus ditunda, kami mohon maaf untuk pulang kembali karena masih ada agenda-agenda lain yang harus kami kerjakan. Sekali lagi kepada masyarakat rakyat, termasuk teman-teman Forkopimda, undangan lain yang hadir, saya mohon maaf apabila acara hari ini seperti ini adanya. Sekali lagi yang mewakili Pak Kapolda, Pak Kajati, Kabina BPKP, kami mohon maaf jika mendengar dan menonton hal-hal seperti ini. Dan kami kembalikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD untuk mengambil sikapnya. Terima kasih. Jika diizinkan, Bentar Pak, saya lagi bicara. Bentar Pak, selesaikan dulu Pak Gubernur. Jika diizinkan, saya dan Pak Wagub dan seluruh OPD akan meninggalkan ruang ini karena masih ada pekerjaan yang lain yang kami harus lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kami yang harus meminta maaf, termasuk kepada Pak Gubernur dan pada Forkopimda, karena kondisi ini begini adanya. Oleh dan sebab itu kami mohon maaf karena kondisi ini sekali lagi begini adanya. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya menyampaikan kita teruskan akhiri ini sampai dengan selesai, kita tutup, kemudian hal-hal lain kita akan bicarakan. Kan sudah ini kan kita ada pertemuan internal Banggar, kita bicarakan apa selanjutnya keinginan daripada fraksi-fraksi. Terus pimpinan. Silakan Pak Adhan. Ya. Jadi kalau menurut pemahaman pimpinan seperti itu, saya kira
itu hak fraksi membantah atau tidak, bukan hak saya sebagai anggota. Artinya kalau fraksi tidak diberikan lagi pada pemandangan umum, itu hak mereka, bukan hak saya. Saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa supaya rakyat tahu bahwa kita membahas APBD juga tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kita harus lewat proses yang rumit, pembahasan APBD, agar supaya rakyat tahu. Ya. Jadi tidak semudah itu. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Gubernur tadi, tetapi jangan berarti bahwa kita mempertontonkan yang tidak baik. Tetapi kalau saya berpikir bahwa justru agak apa namanya, lama pembahasan dengan berbagai masalah yang diangkat, supaya rakyat tahu bahwa ini membahas APBD bukan cuma sekedar main toki, tetapi lewat proses pembahasan. Terima kasih Ketua. Saya serahkan pada pimpinan fraksi. Ketua. Ya. Ini apa Ketua? Pak Thomas. Interupsi Ketua. Saya kira fraksi-fraksi ini memiliki hak. Soal tanggapan terhadap penyampaian nota pengantar ini, tidak ada kewajiban, ya, agar teman-teman bisa paham juga. Fraksi menanggapi, fraksi dapat menggunakan hak pandangan fraksi, dan ada fraksi pula yang tidak menggunakan hak, itu bisa saja. Hari ini yang terjadi, fraksi-fraksi ini menggunakan haknya meminta, menyusun, membahas. Saya kira cuma itu. Tidak lalu kemudian ada perdebatan. Tetapi saya minta agar kita memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pak Gubernur. Kita beri waktu Pak Ketua. Jangan sampai APBD ini, kepentingan rakyat ini tersandra oleh fraksi-fraksi yang dengan sengaja, saya mohon maaf ya, dengan sengaja memperlambat ini. Apalagi soal-soal yang tidak substansial. Oleh karenanya Pak Ketua, mohon diberi ketegasan kapan diminta fraksi-fraksi ini untuk menyampaikan pandangan umumnya, bukan pemandangan. Kalau pemandangan itu jalan-jalan studi banding, pandangan umumnya. Jangan sampai itu berlarut-larut, kita menunggu. Terima kasih Ketua. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada orang yang bicara? Pak Ketua. Ya, silakan Pak Irwan. Pak saya Pak, atau Pak Sun. Pak senior Ya, dulu. senior. Ya. Ya, saya kira ada saran, karena fraksi-fraksi meminta waktu untuk mengkaji, maka saya persilakan. Tadi saran daripada Pak Sun, saya ingin tanyakan, apakah ini minta waktu kapan? Kalau waktunya mungkin 1 hari, polanya mau disampaikan secara tertulis, dan itu akan kita bawa ke tingkat banggar pada saat kita bahas, dan disitulah kita terjadi dialog. Karena sekarang belum memintakan penjelasan kepada Gubernur terhadap apa yang disampaikan pandangan umum. Saya kira itu saran yang cukup ideal untuk hal tersebut. Pak Irwan, ada tambahan? Ya Pak Ketua, saya ingin secara arif menyikapi ini. Sebenarnya dari 6 fraksi ini sudah mengajukan Pak Ketua. Ini maknanya pending Pak Ketua. Kenapa? Karena pandangan fraksi itu bagian utuh dari paripurna ini, tidak bisa dibacakan pada saat rapat banggar. Tidak bisa Pak. Pandangan umum itu hanya terjadi di sini, tidak ada rapat banggar, ada pandangan umum. Artinya apa? Pak Gubernur tadi sudah mengatakan hari ini atau besok sama saja. Justru dengan berdebat ini akan lama. Pak Gubernur juga tersandra dengan model seperti ini. Kalau hari ini Pak Ketua bilang oke, pending, kita anggarkan, jadwalkan besok melalui Banmu, selesai. Besok kita rapat sudah selesai. 1 kali jalan selesai Pak Ketua. Makasih Ketua. Saya, Pak Gubernur sudah meminta izin, ya, meminta izin, sudah mau kembali, ya, sudah mau kembali, ya. Masih ada yang mau bicara? Pak Yuriko, silakan Pak Yuriko.
konkret Pak, apa harapan fraksi? Mudah-mudahan Pak Laude yang bisa mewakili fraksi supaya saya bisa simpulkan keinginan fraksi apa sebelum Pak Gubernur supaya didengar oleh pihak eksekutif dan TAPD. Ya, terima kasih pimpinan. Kami tetap pada komitmen sikap kami meminta ruang dan waktu untuk membahas di tingkat fraksi tentang nota keuangan yang telah disampaikan dan rancangan perda tentang APBD 2021 kami kaji di tingkat fraksi. Kita di sini sekali lagi kami tegaskan kita bukan untuk berdebat. Setelah penyampaian nota keuangan dan ramperda kemudian dilanjutkan dijawab oleh kami fraksi tanpa melakukan kajian di tingkat fraksi, kami harus langsung memberikan jawaban. Berarti secara otomatis paripurna ini hanya sebagai sebuah simbol untuk melegitimasi daripada nota keuangan dan ramperda yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Kami paham dengan mekanisme ini, sehingganya kami meminta ruang dan waktu untuk mengkaji di tingkat fraksi, kemudian akan menyampaikan terhadap pandangan umum kami fraksi Nasdem Amanat. Terima kasih. Saya kira memang sudah begitu ya. Saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kita hargai itu, kita lanjut ini dan kita tutup. Pimpinan. Silakan Pak Guntur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Saya mungkin konkret Pak Ketua, sebagaimana apa yang menjadi pernyataan dari teman-teman fraksi, sehingganya mungkin ada saran konkret untuk menentukan waktu. Jangan sampai ketika diberi waktu sampai tidak sesuai dengan apa yang menjadi agenda. Mungkin itu Pak Ketua, penegasan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan rapat banmus ya. Kita akan banmuskan terhadap hal ini, tapi kita awali dengan internal banggar ya, internal banggar. Bapak Ibu sekalian. Hidayat Pak. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak Hidayat, saya udah duluan Pak. Rekan-rekan pimpinan Forkopimda, karena kami lihat perdebatan terjadi ini di internal DPRD, sehingga kami tidak akan mendengarkan. Kami diundang untuk membahas menyampaikan nota keuangan dan ramperda APBD tahun 2021. Yang sekarang diperdebatkan di depan kita bahkan dengan oleh rakyat, itu bukan undangan yang kami harus hadiri. Sehingga izin Pak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, saya Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda dan seluruh PD izin meninggalkan ruangan ini sebelum selesai internal partai yang ada di sini. Setuju ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kita izinkan Pak Gubernur ya. Di Bapak Ibu sekalian, Forkopimda juga berkenan kami izinkan kembali. Kami akan melanjutkan internal pada forum ini ya. Makasih, permohonan maaf ya. Dan sambil kita menghargai Forkopimda kembali, saya skor selama 2 menit. Baik, para mitra Poliama dimanapun Anda berada, setelah tadi diskor selama 2 menit oleh pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, sidang paripurna kembali dilanjutkan lagi setelah tadi Gubernur Gorontalo meminta izin kepada seluruh peserta rapat paripurna untuk meninggalkan tempat ataupun ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk kemudian melakukan rapat internal bersama dengan Forkopimda. Kita akan dengarkan bersama lanjutan dari rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-37 siang ini. Terima kasih. Pak Hidayat. Terima kasih Pak Ketua. Kita kancing. Pak Ketua, seperti Pak Thomas tadi, kita ini dalam proses penyelesaian
rapat paripurna ke-37 yang kebetulan terhambat dengan pemandangan fraksi yang meminta waktu untuk itu. Jadi kalau yang disampaikan Pak Ketua harus banmus lagi, saya pikir itu agak keliru, Pak. Cuma diberi waktu saja kapan pemandangan itu siap tanpa menutup paripurna ini, karena kalau ditutup Pak Ketua artinya cuma ada satu fraksi yang membacakan pandangannya dan itu tidak sah. Ada 7 fraksi di sini, Pak. Supaya kelanjutannya ada sampai di akhir, ini kita skors dengan memberi waktu kepada fraksi lain untuk siap menyampaikan pandangannya. Makasih Ketua. Ya. Baik para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian agenda DPRD Provinsi Gorontalo dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-37. Dan tentunya rapat paripurna ini dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ramperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Dan dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian dalam kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo ke-37 pada siang ini. Baik para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan dan saksikan bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-37, dan telah kita dengarkan juga pada pemandangan umum tadi dari 7 fraksi partai yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo. Satu fraksi yaitu Partai Golkar telah memberikan pandangannya terhadap Ranperda APBD 2021. Ada 6 fraksi yang meminta waktu dan ruang untuk mengkaji Ranperda APBD 2021 yang nantinya akan diserahkan secara tertulis kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Baik para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-37, berakhir sudah rangkaian acara pada siang kali ini. Kita bertemu di rapat selanjutnya. Akhirnya saya, reporter Anda Aya Zahra, seluruh kru yang bertugas, kameramen Dea Patricia, Akbar Yusuf, dan Cita Reziana, juga teknisi Poliama dan teknisi Kendali TV Pepin Plan, dan juga produser Poliama Bapak Bambang Arsyad, juga produser Kendali TV Akbar Yusuf mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.